Acara selanjutnya pengajian akbar bersama Syekhuna Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada yang terhormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh tokoh orang tua, para pemuka agama dan pemuka masyarakat, para tokoh yang ada di Desa Gontar Baru, bil khusus hadir bersama kita, dan ini patut kita syukuri. Salah seorang tokoh dan sesepuh Nusa Tenggara Barat, yaitu ayahanda Bapak Haji Bonyo Tamrin Rais. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta semua orang tua dan guru-guru kita semua. Al-Mukarram Ketua Umum atau Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar NWDI Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun beserta para tuan guru yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Khadimul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin, Bapak Al-Ustadz Haji Arifin beserta seluruh keluarga beliau. Kita doakan beliau dan keluarga semua diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi keteguhan, diberi keistiqomahan untuk terus memperjuangkan Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin yang ada di Gontar Baru ini. Yang saya hormati para tamu undangan, ketua atau Kepala Biro Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi NTB, Bapak Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Bapak Perangkat Pemerintahan Daerah, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Yang saya cintai dan banggakan, para pengurus organisasi, pengurus NWDI yang hadir pada kesempatan ini, baik dari unsur pengurus wilayah, pengurus daerah, khususnya Ketua Pengurus Daerah NWDI Kabupaten Sumbawa, Bapak Haji siapa Pak? Bapak Haji Jamaluddin, ya, tidak pakai Malik, ya, Bapak Haji Jamaluddin ya, oh Jamaluddin Maladi. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini istiqomah dan tetap semangat untuk membangun NWDI di Kabupaten Sumbawa. Yang saya hormati pula Bapak Haji Mas'un dan semua, ya, yang tiang muliakan, semeton-semeton tiang, keluarga-keluarga besar tiang,
bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian. Ada Bapak Haji Mahmud juga tadi, dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Al-Ustadz Qori kita tadi juga, beliau yang tadi telah membaca Al-Quran ya, yang semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Yang sama-sama kita banggakan para santri dan santriwati Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin. Kita doakan fatahallahu alaihim futuhal arifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, memberikan pikiran dan hati yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selapang-lapangnya untuk mendapatkan curahan-curahan keberkahan, mendapatkan curahan ilmu, mendapatkan curahan hikmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pertama tentu tiang mengajak, saya mengajak kita semua. Alhamdulillah. Syukur Bapak Ibu ya. Syukur Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kesyukuran ini kita jaga. Kesyukuran ini kita pelihara, karena manatul barakah asyukru ala nikmah. Kalau ibaratnya keberkahan itu ada talinya yang mengikatnya, supaya keberkahan hidup itu tidak lepas dari kita, supaya semua nikmat-nikmat itu tidak hanya lahiriah kita yang mendapatkan manfaatnya, tapi batin kita juga, supaya nikmat-nikmat itu membawa kebaikan dan kemaslahatan. Kalau kita punya harta, maka harta itu membawa kebaikan. Kalau kita punya anak, anak itu juga membawa kemaslahatan. Kalau kita dapat jabatan, jabatan itu juga menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan. Kuncinya kata para ulama adalah asyukru ala nikmah. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Itu yang paling penting Bapak-bapak Ibu. Terlebih pada hari ini dalam suasana bulan Syawal, kita semua baru saja menyelesaikan satu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang tugas, bukan sembarang kewajiban, tapi satu dari 5 rukun Islam, yaitu menunaikan saum atau puasa pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah lewati itu Bapak-bapak Ibu. Kita syukuri. Mungkin, mohon maaf Bapak-bapak Ibu ya, mungkin bagi kita itu rasanya biasa. Rasanya puasa itu rutin. Setiap Ramadan kita puasa. Tapi coba kita tanya saudara kita yang sudah ada di alam kubur. Kita tanya orang yang karena dia sakit dia tidak bisa puasa. Kita tanya orang tua yang karena uzurnya dia tidak sanggup puasa. Kalau kita tanya mereka yang sudah meninggal, kita tanya orang yang sakit yang tidak bisa puasa, kita tanya orang yang sudah tua sehingga tidak ada tenaganya untuk puasa, maka saya yakin jawaban yang kita terima itu pasti sama. Mereka semua memimpikan, mereka semua berharap, dan bahkan kalau bisa dia bayar supaya dia bisa menikmati puasa pada bulan suci Ramadan. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, kita sudah selesaikan Ramadan kita. Doa kita mudah-mudahan semua amal-amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal saleh Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di bulan Syawal, bulan di mana kita terbiasa untuk bersilaturahim. Maka dulu Maulana Syekh pendiri NWDI, beliau setiap berjumpa dengan jamaah pada bulan Syawal ada ucapan beliau kepada para jamaah, minal aidin al faizin al maqbulin. Maka dijawab oleh para jamaah dengan jawaban yang sama, minal aidin al faizin al maqbulin. Jawab dengan jawaban yang sama coba, minal aidin al faizin al maqbulin. Itu ucapan menunjukkan kita satu hati. Itu ucapan penanda bahwa kita telah saling maaf memaafkan. Itu ucapan yang di dalamnya juga doa.
supaya apa yang kita lakukan pada Ramadan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali dalam keadaan bersih, suci, siap untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di atas bumi Allah. Pada hari ini Bapak Ibu, kita dapat barokah Syawal, kita dapat barokah silaturahim, dan bil khusus pada hari ini juga secara khusus kita bertasyakur memperingati milad atau kelahiran atau ulang tahun dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Rahmatan lil Alamin NWDI yang ada di Desa Gontar Baru ini. Usia 5 tahun, alhamdulillah dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan seterusnya juga dijaga oleh Allah. Sekaligus juga secara khusus, ini adalah saat kita bertasyakur. Desa Gontar Baru usianya sudah 13 tahun. Kita berdoa semuanya, mudah-mudahan Gontar Baru ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi Bapak Ibu, kesyukuran terlalu banyak hari ini. Maka untuk itu semua alhamdulillah. Tambah lagi, coba tambah lagi. Tadi kita saksikan putra-putri kita. Kalau bahasa Lombok, bijajari, anak-anak kita. Ada yang dari Lombok nggak nih yang? Hah? Oh, enggak, yang lulus ini dari Lombok banyak? Oh, Lombok, alhamdulillah. Kita saksikan anak-anak kita tadi di wisuda. Ada yang hafal 30 juz. Masya Allah. Masih muda anak kita, hafal 30 juz. Ada yang hafal 20 juz. Ada yang hafal tadi 15 juz. Ada yang hafal matan jurumiyah. Ada yang hafal arba'in nawawiyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini semua kesyukuran. Hati kita bapak-bapak ibu, ada yang mana orang tua yang tadi anaknya diwisuda, angkat tangan. Mana? Senang ibu? Syukur? Sudah terima kasih belum sama Ustadz Arifinnya? Hah? Sudah terima kasih belum sama Ustadz Arifinnya? Nanti khusus ya. Kalau cara dari dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh ya, mengajarkan kepada kita semua para santri bahwa salah satu jalan untuk anak-anak kita mendapatkan berkah ilmu ketika dia menuntut ilmu adalah kita sebagai orang tua berusaha menyenangkan hati gurunya. Jadi kita orang tua menyenangkan hati gurunya dengan cara apa? Kita silaturahim datang, kita sampaikan ucapan terima kasih. Ustadz, alhamdulillah berkat bimbingan Ustadz anak saya menghafal Quran. Itu adalah tabungan yang istimewa untuk kita sebagai orang tua. Alhamdulillah Gontar Baru ini jauh dari keramaian, tapi kita saksikan hari ini ada puluhan santri-santriwatinya diwisuda sebagai penghafal Al-Quran. Bapak-bapak ibu, itu yang pertama kita syukur. Yang kedua, Bapak ibu tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin? Menyimak enggak? Yang disampaikan oleh beliau proses. Sampai nangis tadi beliau. Bercerita bahwa hari ini bukanlah hasil kerja semalam. Apa yang kita saksikan ini bukan hasil dari pekerjaan sekejap, tapi ini melewati proses yang panjang. Proses yang panjang yang tidak hanya bernilai dari sisi proses saja, tapi dalam proses itu ada kebaikan-kebaikan. Di dunia ini kita harus berproses, kata orang, benar. Tapi proses itu ada dua macam. Ada proses yang baik, ada juga proses yang tidak baik. Ada proses yang indah, ada juga proses yang buruk dan tidak yang jelek. Alhamdulillah. Tadi kita simak dari beliau, Masya Allah, tabarakallah, apa yang dilewati oleh Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin ini
alhamdulillah adalah proses yang baik dan indah. Kita dengarkan bagaimana dari awal ya, didirikan TPQ, dan memang benar salah satu asas kita ketika mulailah dengan yang terbaik. Jadi kalau kita membangun sesuatu atau melaksanakan sesuatu, mulailah dengan sesuatu yang paling baik dari apa yang bisa kita lakukan. Dan bagi seorang muslim, salah satu dan bahkan yang paling baik dari apa yang kita bisa mulai adalah dengan memulai sesuatu yang berasaskan Al-Quran. Maka didirikan tadi Taman Pendidikan Al-Quran TPQ. Itu proses yang benar. Lalu kemudian proses itu juga diikuti dengan doa dari orang tua beliau, dukungan dari orang tua, sehingga proses yang benar dan baik itu menjadi semakin indah. Tidak hanya dukungan dari orang tua berupa doa, bahkan kemudian orang tua mewakafkan tanah. Dan orang tua yang mewakafkan tanah ya, ayah beliau yang mewakafkan tanah, itulah orang yang cerdas. Apa kecerdasan kalau dalam ukuran Islam? Siapa orang yang cekat? Kalau dalam ukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, itu punya dua ciri. Ciri yang pertama, dana nafsahu. Dia berusaha mengendalikan dirinya. Kalau ada orang memprovokasi, menghina dia tidak terdorong emosi, dia tahan diri. Kalau ada peluang karena jabatannya dia bisa melakukan sesuatu yang haram, mengambil yang bukan haknya, mengambil hak rakyat, dia tahan diri, dia kendalikan diri. Dia ingat bahwa kalau sesuatu itu saya ambil, saya dapat sesuatu itu hari ini, tapi nanti berat pertanggungjawabannya di akhirat. Dia tahan diri. Itu orang cerdas, orang yang mampu mengendalikan diri. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang hidupnya di dunia dia gunakan untuk menyiapkan, mencari bekal supaya nanti hidupnya di akhirat bisa aman dan nyaman. Jadi dia hidup di dunia ini tidak hanya memikirkan hidup dunia saja, tapi dia mikir nabung. Dia berpikir bagaimana agar kelak pada kehidupan yang panjang sekali itu, mulai dari alam barzah yang entah kita tidak tahu berapa lamanya kita di alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam kubur. Kalau hari ini kita meninggal, maka kita akan berada di alam kubur sampai hari kiamat. Coba berapa panjang sampai hari kiamat? Ada yang tahu kapan kiamat datang? Kalau ada orang meninggal 10 tahun yang lalu, berarti sudah 10 tahun dia di alam kubur. Dan sama seperti di dunia. Di dunia kita butuh makan, di dunia kita butuh minum, di dunia kita butuh istirahat. Di alam kubur, di alam barzah itu kita juga butuh. Istilahnya butuh makan minum dalam makna yang sesuai dengan alam barzah. Kita butuh bekal. Kita butuh sesuatu yang bisa membuat kita tenang di alam barzah. Dan bekal alam barzah itu tidak bisa kita cari nanti di alam barzah. Tidak ada. Bekalnya hanya bisa kita siapkan sekarang di dunia. Sekarang, bapak-bapak ibu. Maka Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, orang yang cerdas pertama yang mampu mengendalikan diri dengan baik dalam situasi yang bisa menyebabkannya lupa diri, dia tahan diri dan tetap ingat kepada Allah. Lalu yang kedua, dia hidup di dunia dengan berusaha amila lima ba'dal maut. Dia berusaha bekerja di dunia ini
beramal di dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya agar bisa menempuh kehidupan setelah kematian itu dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi kita dengar, kita simak bapak-bapak ibu, orang tua beliau ini alhamdulillah mewakafkan 1,5 hektar. Untuk apa? Untuk pendidikan, untuk dakwah. Hasilnya kita bisa saksikan hari ini. Maka setiap anak-anak yang belajar Al-Quran di tempat ini, anak yang menghafalkan matan jurumiyah, anak yang menghafalkan hadis arba'in nawawiyah, anak yang belajar ilmu yang bermanfaat, belajar keterampilan yang berguna di tanah ini, maka almarhum dan almarhumah orang tua beliau yang telah mewakafkan tanah ini, insya Allah akan mendapatkan aliran pahalanya. Masih hidup? Apalagi itu lebih pintar lagi, ya, lebih pintar lagi. Kenapa orang yang kalau masih sehat dan masih hidup itu berlipat kepintaran dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sedekah yang di dalamnya itu wakaf, infak, apapun namanya, memberi bukan untuk diri sendiri, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah. Yang paling baik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat seorang itu berada dalam keadaan syahihun. Apa arti syahih? Dia sendiri masih butuh harta itu. Kalau kita masih sehat, masih butuh harta enggak Bapak Ibu? Nih, Ina, sida pada saat sida sehat masih butuh kepeng atau enggak? Hah? Masih? Untuk apa kepeng deh? Hah? Ya, beli kakanan, beli jajah, beli kerudung, beli gincu, beli macam-macam. Ya. Masih butuh. Pada saat sida sehat, lalu sida bersedekah, seperti, mohon maaf bukan almarhum almarhumah, tapi seperti orang tua dari beliau, masih sehat, dia bersedekah, berinfak, berwakaf. Pada saat masih butuh, dia bisa jual tanah ini. Tadi katanya tanah ini tanah yang tidak subur, walaupun tidak subur ada harganya, masih bisa dijual. Kalau dijual dapat uang, dengan uang bisa beli segala macam. Tapi Masya Allah, pada saat kita masih butuh, lalu kita mengeluarkan apa yang merupakan bagian dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itulah sedekah yang terbaik. Wa anta syahihun wa anta sohihun, engkau berada dalam keadaan sehat, engkau berada dalam keadaan sehat, fit, masih butuh tapi kita lepas untuk akhirat kita. Itu sedekah yang paling baik. Kalau kita sudah tidak bisa bergerak, bapak-bapak ibu, di atas tempat tidur kita tidak bisa bergerak, mau bergerak turun tidak bisa, mau ke kamar mandi harus ditolong, mau jalan keluar juga harus dipapah. Kemudian kita bersedekah pada saat itu. Bagus atau enggak? Bagus atau enggak? Bagus. Pahalanya juga luar biasa besar. Tapi tidak sebesar kalau kita bersedekah, berwakaf pada saat kita masih butuh. Karena pada saat masih butuh, di situ ada makna pengorbanan. Allah Ta'ala itu menghitung amal seseorang itu dari apa yang dia ikhlas korbankan, lepaskan. Maka alhamdulillah banyak pelajaran dari pondok pesantren ini bapak-bapak ibu nggih. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, mari apa yang dapat kita ambil, ya acaranya bagus ya, kita senang silaturahim pada hari ini, bisa jumpa satu sama lain. Saya tadi berangkat dari Lombok jam 4 pagi dari Mataram, nyebrang jam 6 sampai setengah 8, dikasih sarapan kepala kambing. Di situ tuh Pak Haji Mahmud, mana Pak Haji Mahmud nih? Ya, ternyata Ustadz Haji Arifin menyiapkan kepala kambing juga gitu.
Akhirnya kepala kambing yang kedua itu masih nganggur dia di situ. Jadi datang kemari senang, kita syukur, silaturahim. Kalau kita silaturahim niat baik, Allah yang akan cukupkan rezeki kita di perjalanan. Dicukupkan, senang kita. Bersyukur silaturahim. Tapi yang lebih penting dari itu, bapak-bapak ibu, fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Mari kita ambil pelajaran dari pondok pesantren ini. Kita ambil hal-hal bermanfaat yang kita bisa bawa dalam hidup kita. Kalau tiang istilahkan pondok pesantren perjuangan seperti ini sama seperti perjuangan Maulana Syekh dulu. Perjuangan Maulana Syekh mendirikan NWDI, membangun pesantren pertama di Pancor 1937. Itu juga sama. Jadi ayah beliau Balok Al-Maghfurlah Haji Abdul Majid itu juga mewakafkan, menyerahkan tanah. Beliau punya tanah banyak, diserahkan untuk perjuangan pada saat beliau sehat. Lalu putra beliau Maulana Syekh Ninida mengajak seluruh masyarakat dengan restu orang tua, dengan restu guru-guru beliau di Mekah, Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, Maulana Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi, dan para masyayikh semua mendoakan. Ada doa guru di situ, ada doa orang tua, ada gotong royong, ada keikhlasan, dilaksanakan dengan kebersamaan. Alhamdulillah lahirlah NWDI. Apa pelajarannya bapak-bapak, ibu, saudara sekalian? Perjuangan-perjuangan seperti ini, perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh di Pancor, termasuk pondok-pondok yang lain, termasuk juga Rahmatan lil Alamin, ini menggabungkan tiga hal. Menggabungkan tiga hal. Apa tiga hal itu? Ada kebenaran, ada kebaikan, dan ada keindahan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita bicara tentang dakwah, kita bicara tentang Islam. Islam itu kebenaran, kebenaran atau bukan? Kebenaran. Kita yakin Islam itu adalah kebenaran, maka kita perjuangkan. Tapi kebenaran saja tidak cukup. Ketika kita hidup di dunia, diberikan risalah oleh Allah membangun bumi Allah ini, tidak hanya berpegang kepada kebenaran lalu kita tidak memprosesnya dengan baik, maka kebenaran itu harus didampingi dengan kebaikan. Kalau kebenaran itu terkait dengan ilmu pengetahuan, kalau kebaikan itu terkait dengan etika dan moral, maka kalau berjuang untuk Islam yang merupakan kebenaran harus dengan cara yang baik. Kalau kita berjuang untuk Islam, Islam itu kebenaran. Qulil haq mir rabbikum. Dia kebenaran. Tapi kalau kita memperjuangkannya tidak dengan kebaikan, tidak dengan cara yang beretika, maka kebenaran itu akan tenggelam. Dan orang akan melihat kebenaran itu bahkan bisa jadi sebagai satu kebatilan. Kadang orang, bapak-bapak, ibu, orang-orang di luar sana yang jauh-jauh, termasuk orang-orang Amerika, Eropa, seringkali mereka tidak bisa melihat kebenaran Islam karena kita memperjuangkan Islam itu tidak dengan kebaikan. Kita umpat sana, umpat sini, bom sana, bom sini. Kita hujat orang, kita sumpah agama orang. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Berdakwah kita di atas panggung, kita umpat, kita sebut aib-aib orang. Padahal dia berjuang atas nama Islam. Dia memperjuangkan kebenaran menurut dia, tapi cara yang dia lakukan tidak ada kebaikan di dalamnya.
Bahkan Islam mengajarkan Bapak Ibu, tidak hanya kebenaran yang harus diproses dengan baik, di dalam proses itu pun harus tampak keindahan, sesuatu yang menarik hati. Masjid ini apakah membawa nilai kebenaran? Benar? Kita proses, kita bangun juga dengan cara yang baik, benar? Kalau sudah ada kebenaran, ada kebaikan, maka tinggal tersisa, mari kita tampakkan keindahan. Karena itu menjaga masjid ini supaya tetap bersih, itu bagian dari risalah Islam. Tidak ada cerita misalnya umat Islam yang mengaku sebagai khairul ummah, kemudian membawa nilai-nilai etika yang hebat, membawa nilai-nilai kejujuran, sidik, amanah, tablik, fatonah, tapi ekek. Apa bahasa apa ekek? Bahasa Sumbawanya apa ekek? Hah? Kesik. Ya. Padahal bolak-balik Rasulullah SAW sampaikan at-tahuru syatrul iman, bersih-bersih, suci itu bagian dari iman, supaya indah hidup kita. Tapi kita biarkan masjid kita kotor. Kita teriak Allahu Akbar, kita mengaku pejuang Islam, tapi keindahan rumah Allah kita abaikan. Bukan itu dakwah Islam. Nabi besar Muhammad SAW itu rumahnya sederhana. Karena memang saat itu rumah ya sederhana semua. Yang ada di Madinah itu sederhana, tapi bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada najis. Tidak ada najis yang dibiarkan, tidak ada sampah-sampah berserakan, bersih. Masjid Rasulullah SAW di Madinah tidak dibangun dari beton. Dia itu dibangun dengan awalnya itu adalah dari batang-batang korma, baru kemudian oleh sahabat dipasang kayak tanah-tanah begitu. Biasa, sederhana, tapi bersih. Bersih. Itu keindahan. Maka dalam sebuah hadis Rasul sampaikan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu tidak hanya kebenaran, Allah itu tidak hanya kebaikan, tapi Allah itu juga keindahan. Maka Allah mencintai hal-hal yang indah. Nah ini Bapak-bapak Ibu, tiang aja untuk mari kita terapkan di dalam apapun yang kita lakukan. Kalau kita dakwah, maka kita pastikan bahwa dakwah kita betul-betul dakwah yang mengajak kepada kebenaran, diproses dengan kebaikan, dengan akhlakul karimah, dan juga bisa menampakkan keindahan Islam. Kalau kita bekerja di kantor, Pak Iskandar, Pak Asisten 3, dia bekerja, kerja itu ibadah, maka di situ ada kebenaran, lalu dia lakukan dengan kebaikan, dia ikuti semua prosedur-prosedurnya, lalu dia sempurnakan lagi dengan keindahan. Setiap ketemu rakyatnya tidak pernah lepas senyum di bibirnya. Itu keindahan. Melayani dengan baik. Jadi ini semua tuntunan Islam. Jangan dilepas. Begitu kita lepas, maka akan suram potret Islam itu. Kita bicara tentang kebenaran saja, tapi di situ tidak ada proses yang baik, hilang kemuliaan Islam. Kita bicara tentang kebenaran, kebaikan, tapi tidak ada keindahan di situ, maka juga tidak sempurna wajah Islam. Nah, Bapak-bapak Ibu, karena itu saya pesankan betul kepada kita semua. Ibu-ibu sebagai para pendidik bagi anak-anaknya, bapak-bapak juga sebagai orang tua bagi anak-anaknya, mari kita pastikan tuntunan Islam ini bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Apapun kerja kita, tidak harus kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang mulia, tidak harus jadi tokoh agama, tidak mesti jadi tuan guru, tidak harus jadi ustadz. Apapun nama profesi kita, tapi kita pegang teguh 3 hal. Kita tegakkan nilai-nilai kebenaran, kita bawa nilai-nilai kebaikan, serta kita jaga nilai-nilai keindahan itu, maka insya Allah itu semua akan menjadi kemuliaan untuk kita. Apapun yang kita lakukan. Pergi kita ke pasar, boleh berdagang atau enggak Bapak Ibu?
Boleh enggak? Boleh, bahkan diperintahkan oleh agama. Karena kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala itu ya, Allah Subhanahu wa taala lebih suka ya, tangan di atas. Artinya kita punya rezeki bisa memberi. Kapan kita punya rezeki? Kalau kita ada penghasilan, artinya harus ada usaha. Maka usaha itu bagian dari ibadah. Pergi kita ke pasar berdagang, membawa nilai, oh saya berdagang ini adalah ibadah, itu kebenaran. Lalu kita berdagang juga kita proses dengan baik. Kita ikuti akad-akad, ikuti akad-akad dengan tanpa istilahnya tanpa mengambil hak orang. Betul-betul kita jaga. Jadi ketika misalnya ada orang sedang nawar, nah kita berdagang nih di sebelah kita, lalu ada orang lagi nawar, kemudian sudah sepakat harganya, kemudian kita panggil, nggak usah di sana, itu mahal, nih beli di sini. Baik atau enggak itu? Baik apa enggak? Hah? Baik atau tidak? Yo, tapi cari rezeki kan supaya untung. Baik apa enggak? Nah, oh berarti berdagangnya itu boleh, tapi caranya ini tidak benar, ya, tidak baik, caranya tidak baik, ya, melanggar etika agama. Nah, kalau kemudian caranya sudah baik, lalu kemudian berdagangnya sudah baik, ya, nah kemudian tidak ada mengambil hak-hak orang, tinggal bagaimana kita menampakkan akhlak yang baik agar tampak keindahan Islam. Maka Rasulullah SAW mengajarkan jangan teriak-teriak kalau berdagang. Jangan kita karena ingin untung lebih sedikit kemudian kita bentak orang. Jangan kita ngangkat suara, biasa saja. Kalau kata Rasul, samhan, lapang hati. Lapang hati, jangan angkat suara, jangan ribut, jangan berkelahi, jangan saling pukul gara-gara uang 10.000, 100.000, tapi ada kelapangan hati. Nah, kalau kita tempuh semua proses itu, maka itulah dagang yang berkah. Nah, ini berlaku untuk semua hal. Pegang nilai kebenaran, proses dengan baik, dan pastikan agar semua proses itu tampak padanya keindahan akhlak Islam. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan pondok pesantren kita yang ada di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sesuai namanya, rahmatan lil alamin. Memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, menghadirkan nilai-nilai kebaikan, serta juga menampakkan keindahan Islam untuk kebaikan kita semua. Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Bapak Asisten, ada banyak sekali hajat bersama kita di NTB. Di Pulau Sumbawa secara khusus ada kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, olahraga skala internasional, ya. Sebentar lagi tuh bulan depan di Samota itu, ya, ada kegiatan olahraga melibatkan dari luar negeri, mungkin akan datang puluhan ribu orang yang nonton, ramai semuanya. Nah, maka tugas dari kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, menjadi tuan rumah yang baik, gitu nggih? Kan itu tanda kita beriman kalau kata Rasul, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman itu kata Rasul, dia selalu memuliakan tamunya. Maka kita siapkan daerah kita ini, jaga keamanannya, jaga ketertibannya, jaga kondusivitasnya, hindarkan diri dari keributan, perselisihan. Kalau ada sesuatu yang beda, selesaikan dengan cara-cara Islam, musyawarah. Maka kalau daerah kita aman, nyaman, orang akan datang. Dan kita tahu dalam Islam, setiap kedatangan ke daerah kita itu, setiap silaturahim itu selalu menambah rezeki untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.